ini kita akan membahas part terakhir series Money Heist Season 1. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Part terakhir ini dimulai dengan diperlihatkan Angel dan Raquel yang masih mendiskusikan tentang obat Retoxil yang diduga dikonsumsi oleh salah satu perampok. Angel melaporkan kalau beberapa hari sebelum perampokan, ada seseorang yang membeli Retoxil dalam jumlah besar di sebuah apotik. Raquel pun langsung memerintahkan Angel untuk pergi memeriksa apotik tersebut. Kemudian Raquel dan beberapa rekannya memeriksa video bukti hidup para tawanan yang dikirim oleh Profesor. Namun Raquel merasa kurang yakin dan curiga kalau video itu direkayasa oleh Profesor. Jadi untuk meyakinkan dirinya sendiri, Raquel pun meminta izin pada Profesor untuk masuk ke dalam gedung dan memeriksa semua tawanan secara langsung. Setelah disetujui oleh Profesor, Raquel pun akhirnya masuk ke dalam gedung. Tentu saja di dalam gedung Raquel langsung disambut oleh Berlin dan yang lainnya. Saat diperiksa, Raquel ternyata membawa alat penyadap suara. Alat itu kemudian diambil oleh Tokyo dan diberikan kepada Rio untuk dihancurkan. Ternyata alat itu bukanlah alat penyadap suara biasa, namun di dalamnya Raquel telah menyelipkan pesan untuk Rio. Setelah itu Raquel pun dipertemukan dengan semua sandera satu persatu. Pada awalnya pemeriksaan itu berjalan dengan cukup lancar. Namun Raquel bukanlah wanita bodoh yang masuk tanpa strategi apapun. Ia pun membocorkan pada Tokyo dan Rio kalau Berlin memiliki penyakit yang akan segera membunuhnya. Hal itu dilakukan agar perpecahan di antara mereka mulai terjadi. Berlin tidak menduga Raquel akan membocorkan penyakitnya pada Tokyo dan Rio. Ia hanya bisa terdiam dan langsung pergi. Tawanan terakhir yang Raquel tunggu adalah Ellison. Namun karena ada sedikit masalah, Ellison mengulur waktu cukup lama dan membuat Raquel curiga. Meskipun begitu, mereka akhirnya berhasil menemukan Ellison dan menunjukkannya pada Raquel. Setelah itu, Raquel pun akhirnya keluar dari gedung. Di waktu yang sama, Profesor datang ke kafe dan bertemu dengan Angel. Niat awal Profesor ingin menggali informasi tentang Retoxil dari Angel. Namun, obrolan itu malah menjadi bumerang ketika Angel mulai bertanya tentang identitas Profesor. Profesor lalu menyamar dengan mengatakan ia hanyalah seorang pengusaha cuka apel yang tinggal di sekitar lokasi itu. Keesokan harinya, Angel tiba-tiba datang ke tempat Profesor. Rupanya, Angel sengaja datang untuk memastikan identitas Profesor yang sebenarnya. Dengan terpaksa, Profesor pun mengizinkan Angel masuk ke dalam markasnya. Beruntung, Profesor sudah menyiapkan semuanya terlebih dahulu sebelum Angel datang. Namun tanpa diketahui, Angel diam-diam mengambil sendok Profesor untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah Profesor meyakinkannya, Angel pun akhirnya pergi. Setelah itu, Angel pergi ke tempat ahli forensik untuk menyerahkan sendok Profesor. Untuk saat ini, Angel ingin memastikan siapa Profesor sebenarnya. Sebelumnya, Angel juga sempat menyerahkan sidik jari dari mobil polisi yang sebelumnya disentuh oleh Profesor. Ia penasaran apakah sidik jari itu akan cocok dengan milik Profesor. Di sisi lain, Rio masuk ke dalam toilet untuk memeriksa data yang ada di dalam alat penyadap suara. Tadi sangka data itu berisi video dari kedua orang tuanya yang meminta Rio menyerahkan diri. Orang tua Rio memastikan kalau Rio akan mendapatkan pengurangan hukuman jika ia mau bekerja sama dengan polisi dan menyerahkan dirinya. Kemudian Angel pergi ke apotik untuk memeriksa data Retoxil. Tadi sangka sesampai di sana, pegawai apotik berkata kalau mereka baru saja dirampok dan semua datanya dibawa pergi. Profesor ternyata selangkah lebih cepat dari Angel. Hal itu pun membuat Angel sangat kebingungan. Mengapa semua rencana polisi bisa bocor padahal hanya ia dan Raquel yang mengetahuinya. Hal itu pun membuat Raquel sangat curiga kalau selama ini justru Angel lah mata-mata dari para perampok. Sesampai di camp kepolisian, Raquel langsung memarahi Angel dan mencurigainya sebagai mata-mata. Namun, Angel dan Raquel malah saling mencurigai satu sama lain. Angel pun menyinggung masalah kedekatan Raquel dan Profesor. Angel memiliki firasat buruk tentang Profesor yang tiba-tiba hadir di kehidupan Raquel. Perdebatan di antara mereka pun semakin memanas ketika Raquel meminta seorang polisi untuk menahan Angel dan mengeluarkannya dari tim penyelidikan. Arturo yang sedang berada di dalam kamar mandi berusaha berbicara dengan seorang tawanan tentang rencana pelarian diri mereka. Tawanan itu diminta untuk mengumpulkan peralatan yang mereka perlukan. Setelah itu, tawanan itu pun mengambil semua peralatan yang sudah mereka kumpulkan dan ditempelkan di tubuhnya. Pada malam harinya, Raquel dan Profesor makan malam bersama. Namun, Raquel tiba-tiba menodongkan pistolnya pada Profesor agar Profesor mau membawanya ke tempat tinggalnya. Dengan terpaksa, Profesor pun membawa Raquel ke markasnya. Tentu saja, markas itu sudah dipersiapkan dan diubah menjadi tempat tinggal. Hal itu pun membuat Raquel merasa bersalah karena sudah menodongkan senjata kepada Profesor. Saat Raquel dan Profesor menikmati waktu bersama, Angel malah menyetir dalam keadaan mabuk. Ia merasa frustasi karena Raquel tidak pernah percaya kepadanya. Tak lama kemudian, ia mendapatkan telepon dari ahli forensik yang mengatakan kalau sidik jari Profesor cocok dengan sidik jari yang ditemukan di mobil polisi. Itu artinya Angel sekarang sudah mengetahui kalau Profesor adalah dalang di balik perampokan. Angel pun langsung menghubungi Raquel namun tetap tidak ada jawaban. Angel lalu menelpon rumah Raquel dan meninggalkan pesan tentang kebenaran yang baru saja ia ketahui. Namun setelah meninggalkan pesan itu, Angel mengalami kecelakaan yang cukup parah. Sementara itu, di dalam gedung, Arturo dan para tawanan sudah menyiapkan pelarian mereka dengan cukup matang. Namun Arturo berkata kalau ia akan menjemput Monica terlebih dahulu agar bisa mengajaknya kabur. Sementara
Arturo pergi menjemput Monica, para tawanan lain langsung melepaskan borgol mereka dengan peralatan yang sudah mereka siapkan. Di saat Oslo datang membawa makanan untuk mereka, kepalanya dipukul dengan besi yang membuatnya terluka cukup parah. Saat sampai di tempat Monica, Arturo justru kecewa melihat kedekatan Monica dengan Denver. Hal itu pun membuatnya sangat marah, sehingga ia lupa pada rencana pelarian dirinya. Ia malah menantang Denver untuk berduel 1 lawan 1. Di tengah perkelahian itu, Arturo nekat menusuk Denver dengan sebuah gunting. Namun, gunting yang ia gunakan ternyata tumpul dan tidak melukai Denver. Hal itu pun membuat Denver sangat marah. Arturo yang ketakutan lantas membocorkan rencana pelarian teman-temannya agar Denver memaafkannya. Denver pun berlari memberitahu yang lain agar bisa menghentikan pelarian tersebut. Ke-16 tawanan lalu meledakkan pintu dan berhasil lolos dengan selamat. Para polisi yang berjaga di luar langsung menyelamatkan para tawanan dan bergerak mendekati pintu. Kesempatan itu rencananya akan dimanfaatkan sebagai jalan untuk masuk ke dalam gedung. Namun para perampok tiba di sana dan berusaha menutup pintu. Profesor yang melihat hal itu dari CCTV merasa tegang dan sangat ketakutan. Para perampok dan polisi terlibat perang tembak selama beberapa saat. Sampai akhirnya Tokyo mendorong tembakan besar dan membuat para polisi ketakutan. Hal itu pun membuat para perampok berhasil menutup pintu. Raquel yang berada di kafe melihat berita tentang pelarian tawanan dan kecelakaan yang menimpa Angel. Raquel pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Angel. Di sana Raquel pun bertemu dengan istri Angel. Sang istri ternyata mengetahui kalau selama ini suaminya sangat mencintai Raquel. Bahkan sebelum kecelakaan, Angel terus-menerus menelpon Raquel berkali-kali. Hal itu pun membuat Raquel merasa sangat bersalah. Di dalam gedung, Helsinki menemukan Oslo dengan keadaan luka di kepalanya. Hal itu pun membuat Helsinki sangat sedih. Apalagi saat Berlin memeriksa keadaan Oslo, ia tahu betul kalau Oslo tidak mungkin selamat. Namun Helsinki seperti tidak menerima kenyataan itu. Ia berkata kalau kecelakaan seperti ini sudah sering mereka alami sejak menjadi veteran perang. Hal itu pun membuat semua anggota menangis mendengar perkataan Helsinki. Semua ini ternyata sudah diprediksi oleh profesor. Ia yakin naluri manusia pasti akan tergerak melakukan pelarian. Dan profesor tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi. Nah, apabila hal itu terjadi, ia yakin para tawanan yang lain akan mulai membangkang. Nah, strategi yang akan diambil saat situasi itu adalah menjadikan para tawanan sebagai partner mereka, di mana mereka akan memberikan 1 juta euro untuk para tawanan yang mau menuruti perintah perampok sampai nantinya dibebaskan. Alhasil, satu persatu tawanan pun diminta menemui perampok untuk bernegosiasi. Sementara itu, Raquel yang baru sampai di camp kepolisian mendapatkan informasi tentang alat penyadap suara di kacamata Angel. Keesokan harinya, ibu Raquel mendengar pesan suara dari Angel sebelum kecelakaan kemarin. Ia pun langsung menelpon Raquel untuk memberitahu isi pesannya. Namun, karena Raquel tak kunjung menjawab, jadi ia pun menelpon profesor. Ibunya meminta tolong pada profesor untuk menyampaikan pesan itu pada Raquel. Profesor yang mendengar hal itu merasa sangat ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa karena rencananya tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi, kini identitasnya sudah diketahui oleh Angel dan ibu Raquel. Karena hal itu, profesor pun terpaksa akan membunuh ibu dari wanita yang sangat ia cintai. Setelah itu, profesor pun pergi ke rumah Raquel. Ibu Raquel menyambutnya dengan sangat baik. Profesor sudah menyiapkan racun dan akan memasukkannya ke dalam minuman ibu Raquel. Namun saat ibu Raquel akan meminumnya, profesor dengan cepat menepis gelas itu sampai pecah. Ia merasa tidak tega jika harus membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ibu Raquel yang sudah tua berpikir kalau gelas itu jatuh karena kesalahannya, jadi ia pun meminta maaf pada profesor. Saat ibu Raquel sedang sibuk membersihkan tumpahan kopinya, profesor bergerak mengambil kertas tulisan ibu Raquel tentang identitasnya dan menghapus pesan suara dari Angel. Tak lama kemudian, Raquel pun pulang ke rumahnya. Ia pun disambut oleh profesor dengan sebuket bunga, dan setelah itu mereka pun makan siang bersama. Di tengah makan siang itu, Raquel tiba-tiba teringat semua perkataan Angel dan mulai menyusun setiap teka-teki di otaknya. Ia pun langsung memerintahkan polisi untuk mencari markas yang berada di sekitar apotek yang kemarin dirampok, karena kemungkinan besar markas perampok tak akan jauh dari sana. Tak lama kemudian, polisi menelpon Raquel. Para polisi ternyata telah menemukan rumah yang dicurigai sebagai markas perampok. Raquel pun langsung bergegas pergi ke tempat itu dan mengajak profesor. Sesampai di markas perampok, Raquel dan polisi yang lain langsung memeriksa seluruh sudut rumah. Profesor yang menunggu di dalam mobil tampak sangat gelisah. Profesor teringat di malam terakhir sebelum perampokan, dia dan Berlin sempat minum-minum bersama. Dan itu akan menjadi bukti penting untuk para polisi. Raquel dan semua rekan polisinya berhasil menemukan semua bukti seperti rencana, jadwal, dan foto di dalam markas tersebut. Dan season 1 pun akhirnya selesai. Wah, endingnya bikin penasaran banget ya sama season 2-nya. Gimana kira-kira nasib profesor dan yang lainnya ya? So, kita nantikan saja di season selanjutnya.